Dalam pelayanan gereja ada satu istilah nih, di atas mimbar dan di bawah mimbar. Pelayanan yang di atas mimbar dan di bawah mimbar. Istilah ini menunjuk jenis pelayanan yang berbeda. Ada yang tugasnya tampil di atas mimbar nih sebagai pengkhotbah, pemimpin pujian, pembaca warta jemaat, atau yang memimpin doa syafaat bagi jemaat. Tetapi ada juga yang tugas pelayanannya tidak terlihat ketika ibadah berjalan. Mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan tugas-tugas seperti misalnya operator sound system, keamanan, dan sebagainya. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman, kita datanglah kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan dalam anugerah-Mu senantiasa mengundang kami untuk menghampiri Engkau, datang kepadamu. Engkau akan memberi kelegaan. Saat ini kami membawa semua hal yang menjadi beban berat kami, masalah-masalah yang kami hadapi, hal-hal yang membuat jiwa kami menjadi tertekan. Kami bawa kepadamu Tuhan, kami serahkan kepadamu, mohon pertolongan Tuhan. Kami sangat percaya Engkau sanggup memberi kami kelegaan, ketenangan, kekuatan hati. Bahkan pertolongan-Mu akan kami alami, masalah kami akan selesai satu persatu dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam pelayanan gereja ada satu istilah nih, di atas mimbar dan di bawah mimbar. Pelayanan yang di atas mimbar dan di bawah mimbar. Istilah ini menunjuk jenis pelayanan yang berbeda. Ada yang tugasnya tampil di atas mimbar nih sebagai pengkhotbah, pemimpin pujian, pembaca warta jemaat, atau yang memimpin doa syafaat bagi jemaat. Tetapi ada juga yang tugas pelayanannya tidak terlihat ketika ibadah berjalan. Mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan tugas-tugas seperti misalnya operator sound system, keamanan, dan sebagainya. Saudara-saudara, semuanya bernilai di mata Tuhan. Semua pelayanan itu bernilai. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai 32. Lewat perikop ini kita bisa membaca tentang tugas-tugas yang tidak terlihat yang diberikan Raja Daud kepada orang Lewi. Tugas mereka adalah menjaga pintu gerbang bait Allah, menjaga gudang perlengkapan dan peralatan, serta mengurus perkakas ibadah. Meskipun kelihatannya tugas ini remeh, tidak terlihat, tidak dilihat orang nih, namun tugas ini sangatlah penting. Ini terbukti bahwa tugas ini dilakukan oleh orang-orang yang gagah perkasa dan cakap. Ditulis di ayat 8. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Jadi bukan sembarangan ternyata, tetap bernilai dilakukan orang-orang yang spesial. Selain mereka harus memastikan bahwa rumah ibadah itu aman, mereka juga memastikan bahwa setiap orang yang masuk ke dalam bait Allah
dengan keadaan yang tidak layak atau menyebabkan ibadah bait Allah ternodai, mereka akan menjaga itu tidak terjadi selama ibadah berlangsung. Di masa kini mungkin mereka adalah para penjaga pintu seperti satpam, seperti petugas kebersihan atau asisten rumah tangga gereja atau koster. Mereka adalah orang-orang yang juga melayani Tuhan. Pekerjaan mereka juga penting. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita menghargai mereka yang telah melakukan tugas-tugasnya walaupun tidak terlihat oleh jemaat yang sedang beribadah. Kalau kita membuka di Perjanjian Baru, yaitu di 1 Korintus pasal 12 ayat 22 sampai 23. Ketika sedang berbicara tentang keanekaragaman karunia rohani, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa anggota-anggota tubuh yang lemah dan kurang terhormat justru sangat dibutuhkan dan perlu diperhatikan. Mari kita membaca ayatnya. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Satu kalimat yang sangat indah, yang mencerahkan pikiran kita, betapa karunia-karunia pelayanan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang itu ternyata semuanya penting, semuanya sangat indah kalau itu bisa dilakukan. Bukan karena posisinya atau statusnya, penampilannya kelihatan lebih terhormat dari yang lain, enggak. Sekecil apapun itu sangat penting, sangat bernilai di mata Tuhan. Lewat perikop ini kita diajar dua hal penting. Yang pertama, gereja harus memberikan perhatian dan apresiasi terhadap orang-orang yang tidak terlihat, tetapi secara nyata sudah mendukung pelayanannya. Tidak hanya saat ibadah berlangsung, tetapi dalam kegiatan sehari-hari memberi pelayanan kepada jemaat. Orang-orang yang tidak terlihat ini punya peranan yang penting. Ketika mereka tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, maka ibadah atau pertemuan-pertemuan atau program pelayanan seringkali tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, tugas sekecil apapun kalau itu bagian dari pelayanan harus kita hargai dan kita lakukan sepenuh hati untuk Tuhan. Jadi jangan pernah meremehkan tugas pelayanan apapun juga. Kalau itu menjadi bagian kita, itu menjadi tugas kita, lakukan sepenuh hati. Motivasinya bukan untuk dilihat orang dan tidak perlu kita membandingkan dengan tugas pelayanan orang lain. Apa yang dikerjakan orang lain? Fokus kita lakukan sepenuh hati karena aku melayani ini untuk Tuhan. Karena aku kerjakan ini ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Yang pertama, apakah Anda sudah mengambil tanggung jawab pelayanan di gereja di mana Anda menjadi jemaat? Tuhan sudah merancang setiap kita untuk menjadi bagian penting bagi gerejanya. Di dalam gereja kita adalah bagian yang penting. Tidak ada satu orang pun gak penting dalam gereja. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi karunia yang unik, yang istimewa kepada setiap jemaat. Supaya lewat karunia itu, lewat talenta yang kita miliki, kita bisa memberi kontribusi yang positif, yang membuat gereja di mana kita beribadah itu bisa berjalan dengan baik, bisa berkembang dengan baik. Karena kita memberi kontribusi sesuai dengan
posisi status kita sesuai dengan karunia dan talenta kita. Jika belum, sebaiknya Anda berdoa, minta hikmat Tuhan. Jangan cepat-cepat memutuskan melayani apa, bidang apa. Sebaiknya kita berdoa di hadapan Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk bisa mengerti tugas pelayanan apa yang cocok dengan talenta karunia Anda, yang cocok dengan situasi dan kondisi Anda saat ini. Supaya ketika nanti saudara sudah berkomitmen untuk melayani, tidak hanya kita setia melakukannya dengan baik, tetapi kita benar-benar bisa memberi kontribusi yang membuat gereja bertumbuh, berkembang lebih baik. Jangan ragu untuk memberikan kontribusi sekecil apapun, sesederhana apapun ketika Anda melayani Tuhan. Itu tetap bernilai di mata Tuhan. Dilihat orang maupun tidak dilihat. Lakukan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Lakukan sepenuh hati karena motivasi saudara memang didorong oleh cinta kasih yang tulus bagi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan mengasihi keluarga Tuhan. Gereja adalah keluarga Tuhan yang ada di dunia ini. Makanya melayani menjadi bagian tidak hanya tanggung jawab kita, tetapi itu bukti kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gereja Anda hanya akan bertumbuh dan berkembang kalau setiap jemaat itu mau mengambil komitmen melayani bersama-sama, mengerjakan tugas pelayanannya sepenuh hati, tadi sesuai dengan karunia-Nya, sesuai dengan talentanya, sesuai dengan bagian yang pas bagi dia untuk bisa ambil bagian. Kalau satu gereja diisi oleh jemaat, orang-orang yang menjadi jemaat itu mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mendukung setidaknya minimal ini dengan doa-doa mereka setiap hari untuk semua pelayanan gereja, maka gereja akan bertumbuh dengan baik, gereja akan berkembang. Oleh sebab itu, kalau saat ini saudara sedang bergumul tentang gereja saudara, ini waktunya saudara tidak hanya mengeluhkan atau membicarakannya. Ini waktunya saudara ambil tanggung jawab menjadi bagian dari berbagai permasalahan yang sedang dihadapi gerejamu, supaya gereja di mana saudara beribadah bisa bertumbuh, bisa berkembang. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu luar biasa bagi setiap gereja yang ada. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk bisa ada di satu gereja, bisa beribadah bersama-sama dengan saudara seiman yang lain, bisa bertumbuh, belajar, mengenal Engkau, mengerti firman-Mu dengan baik. Bapa, firman-Mu saat ini mengingatkan kami bahwa kami harus ikut ambil bagian di dalam membangun gereja di mana kami beribadah selama ini. Berikan kami hikmat, pengertian, tuntunan, pemahaman. Bagian mana kami bisa ambil bagian untuk ikut serta di dalam melayani di gereja. Tuhan, berikan kami pimpinan, beri kami pengarahan, dan kesempatan itu kiranya Tuhan bukakan lewat pemimpin-pemimpin rohani kami, lewat pengurus gereja. Kami bisa menemukan tempat yang pas bagi kami untuk bisa melayani sesuai karunia dan talenta kami. Bapa, kami sungguh rindu Engkau pakai untuk menjadi bagian dari pekerjaan-Mu. Beri kami hati yang rela, berikan kami hati yang mau berkomitmen untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan, kami tahu tetap bernilai di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kami tidak akan ragu untuk membuat keputusan melayani
hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka lewat pelayanan mereka. Banyak orang semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini Anda atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar, tuliskan komentar itu di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara benar-benar boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.